Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala ala rahmatillah yang alaina. Aina fizal yaumi hadarna fizal makani. Insyaallah rahmatullahu alaina. Wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Arnedi Saharja, mahasiswa pada Fakultas Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 4C, yaitu di UIN, atau Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Di sini saya hendak menyampaikan tentang risalah Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui, selalu saja pada tanggal 27 Rajab, umat Islam di seluruh Indonesia khususnya memperingati hari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah untuk pedoman bagi kita. Di situ didahului dengan sebuah firman Allah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu li nurihi min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Maha Suci Allah, begitu, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari. Rute perjalanan itu adalah dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah linuriya min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada beliau itu tadi beberapa ayat daripada kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kisah Isra wal Mi'raj ini dimulai dari prosesing pembedahan dada daripada Nabi Muhammad. Jadi di dalam beberapa keterangan hadis menjelaskan bahwa seketika Rasulullah dibawa atau diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail, kemudian beliau dibaringkan. Setelah dibaringkan, maka Jibril membedah dada beliau dari hulu hati ke bawah pusat. Kemudian Jibril mengeluarkan hati beliau dan membedah hati itu serta mengeluarkan darah hitam yang ada di dalamnya sebagai simbol, sebagai penyakit hati berupa pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Dihimpun 4 sifat ini melahirkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati beliau yang mulia tadi dalam bentuk darah hitam. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas dari sorga. Dicuci sampai bersih. Lalu Jibril pun memasukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat ke dalamnya, yang disingkat dengan ilmu hikmah. Lalu ditautkan kembali rapi seperti semula. Kisah ini sebenarnya bukan hanya untuk kita dengar saja, bukan untuk kita baca saja, tetapi dia mengajarkan kepada kita bahwa
Di dalam perjalanan menuju Allah, semestinya tidak ada satupun noda di hati. Kekotoran jiwa, penyakit diri, tidak boleh ada. Nah, seketika itu ada satu saja, katakanlah mungkin sifat membenci orang, iri dengki, hasut fitnah, tamak loba dan sombong. Terlalu banyak. Sebenarnya satu saja. Jika itu ada dalam hati kita, maka Isra wal Mi'raj itu tidak akan terlaksana, saudara. Nah, dalam bahasa kita, Isra itu adalah perjalanan sejak dari lahir menuju kematian. Untuk kita, Mi'raj itu adalah sholat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu adalah saat naiknya mukmin kepada Allah. Di hadis yang lain, as-sholatu mirajul ummati. Sholat itu adalah saat di mana umatku naik kepada Allah. Jadi intinya kalau kita orang Islam, wajib hukumnya sholat. Wajib hukumnya bertemu dengan Allah di dalam sholat. Dan itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan benar kalau hati itu tidak dibersihkan terlebih dahulu, saudara. Begitu. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, alam nasroh laka sadrak. Adakah tidak aku telah melapangkan dadamu? Di dalam dada ada hati, dalam hati ada penyakit. Dibersihkan dianya. Kalau untuk Rasulullah dikeluarkan darah hitam. Kalau untuk kita itulah wudhu. Wudhu itu mengangkat hadas. Mengangkat kotoran yang ada pada fisik. Mengangkat kotoran yang ada di dalam fisik atau non-fisik. Itu hati. Makanya kisah Isra wal Mi'raj ini sebenarnya tidak dan tidak. Fokusnya adalah untuk kita. Untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Supaya kita bersih hati, bersih diri, bersih suara dan kata, serta perbuatan. Begitu, saudara. Selanjutnya, setelah selesai pembedahan tadi, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril dan Mikail ke suatu tempat. Di situ telah menunggu seekor hewan yang bernama buruk. Kata Rasulullah, dia tidak besar, dia tidak kecil. Dia tidak coklat warnanya dan tidak pula kuning, berbulu-bulu halus. Seketika dia melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Lagi-lagi saya katakan, cerita ini, kisah ini bukan hanya untuk dibaca dan didengar, tetapi untuk dipahami. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu menjelaskan sebenarnya tentang diri kita, saudara. Ya, buruk itu tidak besar, tidak kecil. Warnanya tidak coklat dan tidak kuning, berbulu-bulu halus. Itu dia menceritakan batang tubuh kita loh. Karena batang tubuh ini adalah, di samping dia casing, alat kerja, dia juga kendaraan kita. Kita yang mana? Kita yang sebenar kita. Itu adalah ruh. Itu adalah Nur Muhammad. Itulah ayat yang nanti akan saya ceritakan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, selangkah sejauh mata memandang. Seketika takbiratul ihram diangkat, maka jauh mata memandang. Kemana mata memandang?
Tentu kepada Allah. Tentu kepada Allah. Apakah benar kepada Allah? Allah hanya nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Tentu kepada wujud serta nama. Untuk kita, itulah wasilah. Siapa wasilah? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Muhammad. Makanya setiap sholat ada azannya. Setelah azan ada doanya. Satu di antara isi doa tadi, ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau di dalam sholat ini. Tapi di dalam rasa, tidak di dalam kenyataan. Karena sholat adalah cerita tentang gaib. Sholat cerita bukan fisik, melainkan rasa iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Di dalam rasa diri. Itu selangkah sejauh memata mandang, itu arahnya kepada Allah. Yang nyata adalah wasilah, itu Muhammad. Nah, jika kita bertemu Muhammad di dalam sholat kita, walaupun dalam bentuk rasa atau zon, persangkaan, itu cukup. Dia akan membawa kita kepada kemenangan dunia dan akhirat. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtahu ilaihi wasilah. Itu dia. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Cari oleh kami wasilah kepada Allah. Atau perantara. Wajahadu fisabilihi. La'allakum tuflihun. Berjuanglah kamu mencapainya. Berjuanglah kamu mencarinya. Jika kamu bertemu dengannya, maka kamu pasti menang. Kenapa? Karena itu hanya bisa ditemukan di dalam sholat. Makanya di dalam azan itu ada kalimat hanya alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Siapa yang menang? Yang menang adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholatnya. Walaupun dalam bentuk rasa diri. Atau zon. Begitu. Nah, dikatakan oleh beliau, buruk itu kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Apa artinya? Itulah momentum di mana waktu kita sedang berdiri di dalam sholat. Pendek kaki depan, ini dia kaki depan. Dia melipat. Panjang kaki belakang, itu dia kaki kita sedang berdiri. Kemudian beliau pun mengatakan, seketika buruk itu menurun. Apa yang terjadi? Pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Itulah momen seketika kita sedang sujud, saudara. Kaki kita berlipat, tangan kita menjulur. Itu maknanya. Belum lagi beliau mengatakan Sidratul Muntaha. Sidroh itu artinya dada, saudara. Dada. Belum lagi beliau mengatakan lahul mahfuz. Lahul itu baginya dia. Mahfuz dijaga. Siapa dia yang dijaga? Sebenarnya Rasul itu menceritakan tentang kita. Ruh itu yang dijaga. Dia terletak di dalam dada. Dalam dada ada hati. Dia tersimpan di hati. Dalam hati ada gaib. Maka Allah berikan dia penjagaan. Penjagaan yang bagaimana? Penjagaan Allah dan Rasul serta perlindungan nur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, in kullu nafsin lama alaihal hafiz. Itu surah At-Tariq.
Setiap diri itu ada pelindungnya. Diri yang mana? Diri yang sebenarnya diri pada kita. Itu adalah ruh. Yang ianya ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh ini. Seketika tubuh ini, badan ini, jasad ini, casing ini, alat ini, kendaraan ini berusia 4 bulan 10 hari di dalam kandungan emaknya. Nah, itu. Dia dilindungi. Itu Lauhul Mahfuz. Bercerita pula tentang aras. Aras itu asal katanya ru'us. Aras. Asal katanya ru'us itu kepala, saudara. Di dalamnya ada otak. Di otak ini, ruh kita bisa berpikir. Maka dianya bisa bernuansa. Jangankan alam semesta, langit yang 7. Tuhan pun mampu dia nuansakan. Mampu dia renungkan. Mampu dia fikirkan. Tetapi tidak dia memikirkan zat dan sifat. Dia hanya memikirkan apa yang Allah jadikan, apa yang Allah ciptakan sebagai perantara antara pemahaman kita kepada hakikat adanya Allah itu sendiri. Maaf, sedikit saya bukakan rahasia itu. Nah, kemudian dalam ayat tadi diceritakan bahwa linurihu min ayatina. Jadi Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Tujuan Allah melaksanakan itu kepada beliau. Linurihu min ayatina. Untuk diperlihatkan kepada mereka, kepada beliau itu tanda-tanda kekuasaan. Nah, tanda-tanda ini nanti akan disampaikan juga kepada kaumnya, umatnya itu kita. Apa itu ayat? Apa itu ayat? Ayat tulisankah? Tulisannya ada pada kitabkah? Tidaklah. Karena di zaman Nabi Muhammad, semua suara kata wahyu yang beliau bawakan, yang beliau berikan kepada sahabat, semuanya masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, di atas kain-kain. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Jadi kita temukan di dalam sejarah, kapan juz itu ada, kapan nama surat itu ada, kapan ayat itu ada, 2 tahun setelah beliau itu wafat, saudara. Kejadian itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Disitulah saat pengumpulan informasi wahyu yang dibuat, juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Begitu. Konon lagi dibukukan. Dibukukan itu tahun 40 Hijriah. Itu di era Utsman bin Affan. Jadi maksud saya mengatakan ini menjelaskan bahwa ayat di sini bukan tulisan, bukan catatan yang ada pada buku kitab, bukan. Nah, lalu apa itu ayat yang akan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam Isra wal Mi'raj ini? Ya seperti persoalan. Seketika Nabi mengatakan, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Tentu para sahabat yang punya akal fikir bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Mengapa mereka bertanya? Ya karena kitab buku ini yang hari ini ada kita pegang, waktu itu belum ada. Makanya mereka menanya kepada Rasulullah, mahwal kitab? Kemudian dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Sahabat masih bingung. Seketika Nabi berkata, Yasin wal Qur'anil Hakim. Wahai Sin. Yasin itu artinya wahai Sin. Wal Qur'an.
demi Quran nil hakim yang mengandung hikmah. Innaka sesungguhnya engkau wahai Sin, satu di antara Rasul. Siapa Sin? Sin itu adalah Muhammad, saudara. Toha juga itu Muhammad. Makanya dalam tradisi kita NU Nahdlatul Ulama ada bunyi selawat Bandriyah ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Dia menunjuk pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutan kita, junjungan kita, panutan kita. Itu beliau. Nah, seketika Rasul berkata Quran, sahabat pun bertanya lagi, ya Rasulullah, ma huwal Quran? Barulah Rasul menjawab. Yang jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49, saudara. Yang bunyinya, bal huwa ayatu bainatu fi suduril ladzina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat di dalam dada kamu. Namanya ilmu. Namanya alimun. Dia hanya dipahami oleh orang yang tahu. Tidak ada yang mendustakan dia itu. Kecuali orang-orang zalim. Kenapa ada kalimat ini? Karena suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata di sini. Dia bersuara, dia menunjukkan kepada kita. Tapi suara Allah dan suara Rasul nyata pada ruh, nyata pada dirinya sebenarnya diri. Dia tidak dalam bentuk huruf, kata, dan bahasa. Tidak pula dalam bentuk suara. Melainkan dalam bentuk rasa. Itu pun hanya satu kali, saudara. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Apalagi banyak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ternyata linuriya min ayatina di sini artinya akan kami perlihatkan dalam kisah Isra wal Mi'raj ini tentang ayat, tentang ruh dan perangai-perangainya. Tentu ruh tadi ada kendaraannya, ada casingnya, itulah tubuh badan jasad. Makanya ada 28 ayat di bumi yang Allah perlihatkan pada Rasulullah. 10 ayat di langit untuk kita pelajari dan kita pahami, saudara. Itu. Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan 18 di bumi dan 10 di langit tadi. Akan habis waktu kita sampai subuh. Cukup 3 saja. Cukup 3 saja. Nah, seketika Rasulullah melihat suatu kejadian. Ada seorang laki-laki membawa gelas, mangkuk. Dia memegang. Tiba-tiba ada segerombol laki-laki berlari-lari. Mencucur deras keringat mereka. Lalu ditampung oleh orang tadi yang memegang gelas. Dikikisnya. Maka sepertiga gelas terisikan. Berisikan keringat tadi. Tidak lama kemudian, datang lagi segerombol laki-laki yang berdarah-darah kepalanya, badannya, tangannya, kakinya. Maka laki-laki si pemegang gelas mengambil darah tadi, dikikisnya. Sepertiga gelas terisikan dengan darah. Tidak lama kemudian datang lagi segerombolan orang menangis dengan air mata yang berurai. Maka laki-laki tadi mengambil air mata itu dimasuk. Maka penuhlah gelas itu dengan air mata, darah, dan keringat. Lalu diaduknya. Dan diminum.
Waktu itu Rasulullah terkejut. Ya Jibril, ada apa ini? Mengapa dia melakukan itu? Kata Jibril, Muhammad, itulah perlakuan kaummu, umatmu, yang suka mengambil uang orang, yang suka memotong gaji orang, yang suka mengambil hak orang. Itu. Makanya mereka itu banyak sakit karena meminum air mata, darah, dan keringat orang. Itu salah satu sebab penyakit yang harus kita pahami, saudara. Kemudian beliau pun melihat kembali suatu kejadian yang lebih hebat lagi. Ada sebujur bangkai. Sudah membengkak. Baunya busuk. Kulitnya sudah mengkilat, bergores-gores. Sudah mencair nanah, darah. Ada pernik-pernik ulat dan belatung. Tiba-tiba segerombolan orang mendampingi bangkai tadi. Langsung melahap bangkai. Dia makan. Sudah muntah, dia makan. Sama muntah-muntahnya itu dia makan. Kata Rasulullah, Masya Allah. Ini apa maknanya Jibril? Kata Jibril, inilah wahai Muhammad, tingkah laku kaummu, perbuatan umatmu yang suka berwaswasangka buruk. Kemudian menyimpulkan itu semacam pernyataan yang nyata. Mengisukan kepada orang. Dan menceritakan aib-aib itu. Padahal itu belum tentu benar adanya. Itu maka mereka dihukum seperti itu. Seandainya itu benar-benar ada, hai Muhammad, itu pun tak boleh mereka ucapkan. Karena itulah menceritakan aib orang lain sama dengan menceritakan aib saudara. Maka dalam Al-Quran dikatakan, hei orang yang beriman, janganlah kamu mengumpat, menggibah saudaramu. Akibatnya adalah, sukakah kamu memakan bangkai mereka? Ini kita belum cerita pahala loh. Itu efek. Dan ini adalah ayat yang kedua yang menceritakan kepada kita. Itu sebabnya kenapa orang-orang kita banyak sakit. Di dalam perutnya penuh dengan bangkai. Ulat belatung daripada orang yang sudah mati. Yang tadinya mereka adalah saudara yang mereka caci maki. Mereka upat, mereka gibah dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati. Maka masuklah Nabi Muhammad waktu suatu kejadian lagi. Ini ayat ketiga. Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki, seorang perempuan. Di sebelah kanannya katakanlah untuk ilustrasi ya, nasi padang. Ada rendangnya, ayam gorengnya, cabai mudonya, dendeng batoko. Wah! Serta kalio jariang, kata orang Padang. Kalio jengkol. Di sebelah kirinya ada bangkai tikus, bangkai anjing, bangkai babi, bangkai manusia. Mereka makan bangkai. Lahap, muntah, mereka makan lagi. Sampai Rasulullah geleng kepala. Masya Allah Jibril, ini apa maknanya? Apa tamsilnya ayat yang ketiga ini? Dikatakan oleh Jibril. Itulah Muhammad. Ulah perangai kaummu. Ulah perangai umatmu. Di rumah dia sudah punya suami. Keluar dia pun bejajan lagi. Mencari laki-laki lain. Di rumah dia sudah punya istri. Keluar dia mencari wanita lain. Dan mereka melakukan perzinaan. Itu. Nah, inilah 3 ayat yang saya tampilkan dalam video ini. Sebenarnya 18 di bumi, 10 di langit. Untuk diperlihatkan kepada kaumnya ini. Dijelaskan kepada kaumnya ini, umatnya ini, yaitu kita.
Itu yang harus diselesaikan. Semua itu adalah penyakit hati asalnya. Mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukan 4 penyakit ini melahirkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Ini adalah penyakit hati, termasuk yang 3 tadi yang saya ceritakan. Dan akan membinasakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum kerabat kita, dan semua bangsa kita akan hancur oleh penyakit ini. Itu sebabnya kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk mengambil as-sifa, obat penawar daripada 17 macam penyakit hati tadi. Apa itu obat penawar? Apa itu asyifa? Apa itu syafaat Rasul? Itulah sholat. Sholat. Kalau perintah-perintah yang lain cukup di bumi sini saja diterima oleh beliau. Puasa, zakat, haji, yang lain-lain itu. Tapi kalau sholat, beda. Karena ini adalah paling penting. Paling penting. Ini adalah asyifa, ini adalah obat penawar penyakit hati. Bayangkan saking pentingnya sholat. Di dunia dia adalah pencegah keji dan mungkar. Sifat buruk tadi. Di akhirat dia penentu. Awal pertama kali dicek oleh Allah dan Rasul tentang persoalan diri kita. Makanya, inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-sholah. Pertama kali dicek, dikoreksi oleh Allah tentang amal anak Adam itu masalah sholat dulu. Kalau bagus sholatnya, maka bagus semua perbuatan dan amal-amalnya. Bagus pahalanya. Kalau buruk sholatnya, buruk semua amal-amalnya. Karya-karyanya, pahala-pahalanya. Ini sholat tapi buruk. Buruk hasilnya. Apalagi tidak sholat. Masya Allah. Tidak akan dihisab oleh Allah. Langsung ke neraka, saudara. Ini. Nah, makanya di surat Al-A'raf ayat 43. Kita temukan kalimat yang berbunyi. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahyal anhar. Aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Kalau di Baitullah hakikat itu adalah Al-Kautsar, telaga. Kalau di dunia ini hakikatnya di bawah Ka'bah ada air Zam-Zam. Maka di situ kita berhakikat. Nah, dalam sholat itulah Allah mencabut semua penyakit hati dalam dada. Termasuk 3 perangai tadi. Sebenarnya ada 28 ayat. Yang saya sampaikan cuma 3. Karena terlalu panjang videonya nanti. Nah, di dalam sholat itulah Allah cabut penyakit hati dalam dada. Kalau sudah dicabut penyakit hati dalam dada, lama-lama habis. Bersih ruh kita. Bersih batin kita. Terpancar dalam bentuk nur kesucian. Walaupun kita tidak ganteng, hitam, mungkin jelek kata orang. Dengan adanya terpancar nur kesucian diri. Nur kesucian rohani. Maka kita terlihat ganteng juga. Tapi hati-hati, itu adalah jebakan. Tidak bisa-bisa nanti banyak istrinya. Begitu juga perempuan. Hati-hati. Nah, kalau tidak khusyuk sholatnya, maka otomatis Allah tidak akan mencabut penyakit hati dalam dada mereka. Otomatis. Yang terjadi apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Bukan dikurangi. Tetapi Allah tambah penyakitnya itu. Bukan di hati. Tetapi merembet kepada fisik. Tubuh badan jasad. Itu makanya kita ini banyak sakit, saudara. Banyak sakit. Itu.
Secara hakikat kita sudah melakukan 3 ayat yang saya katakan tadi. Ini baru 3 ayat loh. Meminum air mata, keringat darah orang. Memakan bangkai belatung yang sudah busuk, bangkai manusia loh. Dan memakan berbagai macam kotoran. Berbagai macam bangkai yang ada di dunia ini. Bagaimana kita tidak hancur perut kita. Tidak sakit tubuh kita. Efek daripada penyakit jiwa. Penyakit ruh. Penyakit rasa diri. Itu manfaatnya sholat. Itu makanya Isra wal Mi'raj ini harus diadakan, saudara. Supaya kita ini sehat lahir dan batin. Selamat dunia dan akhirat. Sehingga masuk surganya Allah. Itu dia. Itu saja saya rasa informasi tentang Isra wal Mi'raj. Daripada saya, mahasiswa Fakultas Adab dan Dakwah kelas 4C. Benar saya sudah berumur, saudara. Umur saya 58. Tapi saya masih punya keinginan untuk menuntut ilmu, menyambung persaudaraan dengan para mahasiswa dan dosen. Berharap dakwah Islam, versi tasawuf yang saya bawakan, bisa berkembang di dalam kampus dan di masyarakat. Itulah motivasi hidup saya, kenapa saya kuliah lagi dan kenapa saya sekolah berada di 4C. Oke, demikian, terima kasih. Semoga penyampaian ini dapat dimengerti, dapat diterima, yang lebih penting dapat diamalkan. Sehingga semua kita akan sehat walafiat, selamat zahir dan batin dari dunia menuju surganya Allah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.